Kembali lagi bersama saya Ika Herani di Entrepreneur Club. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Masih bersama Bu Naning dan juga Bintang Collection atau merek dagangnya adalah Pavin, begitu Bu ya? Ya, kita ngomongin tentang tas ini. Secara tas sekarang adalah gaya hidup, begitu Bu? Nah, bukan hanya untuk membawa barang selesai begitu ya, tapi tas juga bisa menjadi gaya hidup. Ketika gaya hidup itu ngomongin gaya hidup, berapapun harganya pasti akan dibeli. Begitu mungkin Bu? Pernah nggak sih Bu punya pengalaman Bu? Ada customer yang orang sultan ya, berapapun tasnya, mau bentuk berapapun harganya dibeli. Pernah nggak Bu seperti itu? Ada pengalaman sedikit? Ya, saya nggak nyangka aja ya, pernah pameran di mana itu waktu, lupa aku, di Grand City tapi di apa itu, lupa. Ya saya kan nggak berani ngasih harga mahal gitu. Apa mungkin laku tas saya ini harga segitu. Oke, kalau boleh tahu harga nominalnya dikasih tahu dong berapa sampean? Tak kasih harga 500.000. 500.000 saat itu? Iya. Sama sultannya diangkut aja? Iya. Bentuk tasnya seperti apa? Waduh. Kebetulan nggak tak bawa, cumanya modelnya itu ada hampir mirip pada gini, warnanya itu biru dongker. Oh gitu. Ya, motif batik, tak model gini. Tapi saya pakai handle-nya itu dari kulit. Oh gitu. Ya, handle-nya aja dari kulit, semuanya full batik. Dia nggak masalah, angkut aja gitu Bu. Karena mungkin sudah cinta dari pandangan pertama gitu. Oke, ngomongin tadi varian dari Pavin, merek dagang Pavin Ibu, yaitu Bintang Collection seperti ini ya Bu ya. Kalau ngomongin dari tenun, kemudian tadi jeans sampai goni. Nah, kategorinya Bu, apa yang membuat produk-produk Ibu ini berbeda dengan yang lain? Apa keunggulannya? Boleh diceritakan nggak sih ke kita Bu? Ya, kita kan jahitannya itu jahitannya rapi. Kita modelnya mengikuti tren gitu. Oke. Jadi kita nanti ada salah satu model dari kain kita itu yang unik gitu, yang model-model gini kan nggak ada. Tidak ada karena custom tadi ya Bu ya. Kita juga melayani custom. Gitu. Melayani custom tadi. Nah, kalau kayak kain tenun sama goni seperti ini yang ada di sebelah kiri saya atau mungkin sebelah kanan pemirsa, ini harganya range-nya dari berapa Bu? 225. Seperti ini, 225. Ini custom juga ataukah bisa produksi massal? Produksi massal, cuma motif tenunnya selalu beda. Ya, berarti motif tenunnya tidak bisa sama, mungkin begitu. Tidak bisa sama. Cuman bentuk ininya bisa bentuk tasnya sama cuman motifnya yang berbeda. Sama dengan yang ini kalau ini bahan apa Bu kalau boleh tahu Bu yang saya pegang seperti ini? Bahannya kanvas sih, kanvas. Kanvas ya? Kanvas import. Kalau ini range harga sampai berapa Ibu untuk varian ini? Kalau itu variannya 170. 170. Nah, sama dengan hal ini kok ini yang tadi yang hampir mahal tadi? Kalau yang ini 150. 150 yang tengah ini ya. Nah, tenun yang sebelah sana, ini kenapa mungkin apakah seperti ini yang tadi yang kanvas sama tenun ini apakah sama karena mungkin bentuknya atau harganya berbeda? Harganya berbeda dari berapa bahannya. Ini 150 antara sekitar. Kalau tenunnya 150 ya Bu ya. Intinya adalah produk-produknya dari Pavin, merek Pavin dari Bintang Collection ini harga menyesuaikan bahan ya Bu ya. Semakin bagus bahannya mungkin semakin mahal ya Bu ya. Tapi pada dasarnya yang paling mahal yang tadi ya Bu ya, yang diambil Sultan tadi yang 500.000. Nah, pertama awal saya produksi juga motif gini. Motif yang ini, mungkin best sellernya yang mana Bu kalau boleh tahu Bu? Best seller yang selama ini jadi andalan Pavin, merek Pavin dari Bintang Collection yang mana Bu? Yang paling hits, yang paling disukai klien? Kalau yang akhir-akhir ini yang model-model gini, yang akhir-akhir ini. Malah tenun? Iya. Malah tenun tuh yang lagi laris-larisnya? Iya, yang akhir-akhir ini. Yang akhir-akhir ini ya? Oh, untuk kategori yang ini, pokoknya yang model ini. Yang model mungkin daur ulangan begitu atau mungkin balik tuh etnik mungkin begitu ya Bu ya? Oke. Yang untuk ngomongin soal produksi sekarang, kita akan ngomongin bagaimana cara produksinya Ibu secara kategorinya. Ibu sudah punya brand sendiri, nah udah punya banyak model. Ibu dari banyak model satu persatu, imajinasinya selain custom, selain ngelihat di YouTube mungkin atau di media sosial lainnya, ada nggak sih Bu yang menjadi inspirasi Bu model tasnya Bu? Dari mana gitu ngelihatnya tiba-tiba langsung kalau kita jalan-jalan itu kan pasti lihat. Emang butuh jalan-jalan gitu ini. Mak-mak ini memang gitu ya, jalan-jalan menimbulkan inspirasi. Gitu. Jadi sebenarnya ngelihat lingkungan aja udah beres gitu ya. Lingkungan dan lihat tren gitu. Lihat tren begitu ya, langsung pulang jahit gitu. Kalau boleh tahu Bu, peralatan produksinya apa saja di rumah? Mesin jahit. Selain mesin jahit,
Kita juga punya mesin press buat label, udah punya sendiri. Press label sudah punya sendiri. Press emboss, iya. Ya, Betul. berarti kalau misalnya ada orang yang jadi reseller untuk menciptakan merek sendiri sudah bisa corporate, Bu? Sudah bisa kerjasama? Iya, sudah. Nah, para teman-teman pemirsa yang di luar sana yang baru memulai bisnis craft seperti ini atau handy bag yang seperti ini bisa menghubungi Bu Naning untuk mereknya, Bu ya, Iya. untuk label, press labelnya mungkin begitu Bu namanya ya. Embossnya minimal untuk orderan berapa Bu untuk emboss ini? Kalau label emboss minimal 1000. Minimal 1000 piece tas. Iya. Bukan embossnya aja. Embossnya saja. Oh, embossnya saja. Kalau pesen tas nggak ada minimal, cuma nanti kita kasih ongkos buat embossnya sendiri. Oh gitu, jadi ongkosnya sendiri-sendiri. Iya. Nanti kita bahas untuk bagian promonya ini, kita bahas bagian produksinya sekarang. Nah, kalau untuk tim 3, klasifikasi 3 tim tadi, satunya bagaimana, mungkin diceritakan. Ya ada yang jahit itu ada sendiri, Mm, nanti yang motong ada sendiri, yang desain kan ada sendiri. ada sendiri. Ya, ada yang yang megang keuangan, yang penjualan online gitu. Ada sendiri juga. Ada sendiri. Waduh, perusahaan besar nyelempit di antara kampung ini ceritanya. Luar biasa. Jangan underestimate bagaimana kampung ternyata menghasilkan ibu-ibu yang berdaster begitu Bu ya. Bisa beromset. Nah, tadi berapa Bu omsetnya? Jeng-jeng 10 juta. 10 juta satu bulannya. Sekarang Bu Sekarang menurun saya berapa persen kalau boleh tahu? 50%. Hampir 50%, tapi Bu Naning tidak pantang menyerah Bu. Iya. Terus berkarya terus berkarya. tetap jualan, Jualan, terus bikin tas terus bikin tas. tanpa mengenal lelah ya Bu. Lihat, kita sekarang melayani custom. Melayani custom, Iya. akhirnya melayani custom, Iya. begitu Bu ya? Iya. Karena memang itu salah satu biar survive, mungkin begitu Bu ya? Oke, kalau untuk keunggulan selain Ibu spesifikasi goni, spesifikasi jeans, dan spesifikasi kanvas seperti ini tenun, adakah spesifikasi lain Bu bikin tasnya? Ataukah hanya sudah 4 ini aja deh variannya? Batik ada biasa. Batik juga ada. Batik Ini juga kebetulan ada. nggak dibawa atau bagaimana Bu? Nggak dibawa. Nggak dibawa ya? Dompetnya aja yang kecil. Dompetnya, itu harga berapa Bu? Kalau untuk dompet Bu, varian dompet seperti itu? 30.000 murah. Harga 30.000 sudah mendapatkan brand yang berkelas menurut saya dari Pavin, dari Bintang Collection, karena secara ini bisa custom, cuman punya satu di dunia ini. Dunia loh saya bilangnya, kalau custom kan satu di dunia ini Bu gitu. Kalian kalau ngomongin permodalan sekarang, ini sudah bisa manajemen keuangan nggak Bu? Waduh, ini seru ini. Kalau udah ngomongin UKM, ngomongin manajemen keuangan. Ya kita belajar lah. Kita Terus belajar ya Bu Iya, ya? terus belajar. Sudah mulai nggak tereret-eret dengan uang belanja dapur ini sudah bisa. Sudah dipisah lah uang. Sudah bisa? Sudah dipisah. Dari jaraknya dari satu tahun berikutnya ke tahun berikutnya, berapa range tahun akhirnya Ibu bisa mempunyai manajemen keuangan di bidang usaha ini Bu? Ya tiap tahun kita belajar. Tiap tahun diperbaiki, dipelajari lagi gitu aja. Dipelajari terus ya Iya. Bu ya. Tapi untuk sudah 5 tahun ini keuangannya sudah berbeda ya Bu? Iya. Sudah berbeda, sudah aman, sudah tidak mengganggu dapur. Begitu Bu ya. Iya. Oke, kalau ngomongin proses penjualan sekarang, paling jauh customernya sampai mana? Sampai mana ya? Luar pulau juga ada. Luar pulau, di manakah? Di Papua Kemarin sampai itu sampai mana ya? Padang tak mana ya? Ada tamu dari mungkin dia itu berkunjung ke Surabaya. Heeh. Ada temannya, mungkin dia lihat-lihat di sentral. Oke. Jadi dia main ke rumah. Jadi pengen gitu ya? Iya, pengen lihat produksinya. Dia ke Awalnya sentra produksinya melihat awalnya produksinya melihat di Sentral sentral penjualannya, penjualan. akhirnya kemudian rawuh ke rumah. geria jenengan, ke showroom jenengan melihat jadwal produksinya begitu. Iya. Nanti kita akan ngobrol, kita kupas lagi bagaimana strategi marketing juga bagaimana konsumen dari Bu Naning. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di Entrepreneur Club. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?